Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali. Mungkin bagi yang ada sebagian dari Anda, waduh ketemu Butitan lagi gitu ya. Ini kita bertemu lagi ke framework programming, mata kuliah framework programming. Oke ya. Untuk framework programming nanti sedikit saya jelaskan pengertiannya. Nanti kita belajar apa saja sih, tujuannya framework programming itu apa sih gitu ya. Oke, saya share screen. Bentar ya, saya screen yang PPT-nya seperti ini. Kelihatan ya. Nah, ini pengenalan. Nanti untuk ada 2 slide nanti yang saya berikan. Saya sampai hingga ke instalasinya karena untuk framework programming ini eh, kesepakatan dengan tim dan prodi, materinya tentang Laravel gitu ya. Oke, lanjut. Untuk learning framework programming, kemampuan prasyaratnya, ini sebenarnya syaratnya kita kemarin sudah lulus server side programming. Oke ya. Di mana server side programming Anda kemarin kita belajar yang namanya PHP, cuman PHP-nya PHP improve, dengan kata lain minim PHP 5.5 ke atas ya. Jadi mungkin kalau masih Anda belajar tentang MySQL, perintahnya ya masih ingat ya, MySQL aja, berarti itu masih 5.5 ke bawah. Tapi kalau sudah ada I-nya, masih ingat ya, MySQLi, apa-apa mesti MySQLi query kayak, atau MySQLi fetch array kayak, dan sebagainya, itu masih ingat, itu ada yang namanya improve. Oke ya, nanti berhubungan dengan keamanan. Kayak nggak salah di materi server side programming, atau sebagian dari Anda yang masih ingat, atau ikut mata kuliah saya yang kemarin, nah itu ada keterangannya apa sih kenapa harus pakai improve. Oke ya. Kemudian kita bermain-main dengan MySQL database-nya gitu ya. Otomatis ini sudah mainnya adalah web servernya kita kemarin pakai Apache dalam satu package yang namanya SAM. Bu, saya punyanya WAMP dan sebagainya. Sekali lagi itu sudah saya jelaskan di materi mata kuliah server side programming. Nah, kemudian kemarin juga sedikit kita gunakan modal punyanya Bootstrap gitu ya. Kemarin kalau nggak salah masih pakai punyanya Bootstrap 4. Kenapa kok saya kasih garis 5 gitu ya? Karena sekarang versi terbarunya versi 5 sudah keluar, sebenarnya sudah cukup lama gitu ya. Nah, nanti terserah Anda, Anda mau menggunakan Bootstrap 4 atau 5. Oke ya, karena nanti di framework programming Bootstrap juga bisa digunakan gitu ya, atau nanti kita pakai template ya terserah Anda gitu ya. Oke. Nah, sedikit saya terangkan tentang kurikulum sebelum 2020. Kok sebelum 2020? Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, angkatan Anda sekarang, mungkin kebanyakan ada yang dari 2019 paling muda gitu, yang paling tua ya 2018, 2017, saya nggak ngomong 2016 ya, harusnya sudah lulus. Oke, nah itu mata kuliahnya untuk framework programming, itu dasarnya yang kemarin server side itu pakai PHP, nah nanti kita pakai Laravel. Karena main frameworknya kita pakai frameworknya PHP, ada yang namanya Laravel, ada yang namanya Zen, ada yang namanya Code Igniter, macam-macam gitu ya. Nah, untuk kita sekarang belajar yang namanya Laravel. Di mana nanti framework programming kita selain CRUD, Create, Read, Update, Delete Data, menggunakan Laravel, tapi kita juga sudah menggunakan konsep model view controller, singkatan atau disingkat dengan MVC. Nah, nanti sedikit saya tunjukkan ya bedanya. Apa sih bedanya menggunakan MVC dan tidak? Oke. Untuk yang kurikulum 2020 gitu ya, bukan Anda berarti, nanti adik kelas Anda gitu ya, adik angkatan Anda, itu sudah beda bahasa. Mereka nanti ada menggunakan bahasa Python dengan framework menggunakan Flash gitu ya. Nih. Dan pengelolaannya menggunakan MVC itu tadi. Oke. Nah,
Anda di sini nih yang warna pink gitu ya. Nah, makanya kita nanti belajar Laravel. Untuk penilaian, nah ini ada sedikit tambahan persentase ya. Kalau saya sih tugas it's a must gitu ya. Karena apa? Karena ini mata kuliah ada kebetulan framework programming, mata kuliahnya online dan offline ya kalau nggak salah. Yang pasti online, ada online-nya. Nah, nggak enaknya online adalah satu, saya nggak paham wajah wajah dan apa kemampuan Anda secara langsung. Itu nggak enaknya kalau online. Makanya terus terang saja untuk tugas itu wajib dilaksanakan. Makanya materinya Anda lihat persentasenya antara tugas dan UTS itu sama. Wah, di tugas berarti besar. Iya, memang besar. Nah, untuk absensi, kalau mungkin di kelas lain itu persentasenya adalah 10%. Tapi kalau di saya, presentasi untuk absensi itu 15%. Mengapa? Karena effort untuk absensi itu sungguh lebih besar daripada untuk yang offline. Maksudnya bagaimana? Untuk absensi, kalau online, tinggal ambil HP gitu ya. Main learning main learning asia.asia gitu ya. Kemudian tinggal login, habis itu tinggal submit kalau nggak salah ya, lupa saya. Kalau di antar muka mahasiswa gitu ya, tinggal tombol klik jadi. Saya kasih 15%, mengapa? Karena terlalu mudah effortnya, terkadang sering dilupakan. Itu yang terjadi sudah berapa tahun ini ya, berapa tahun, ya sudah berapa semester ini kita online. Aduh Bu, ketiduran. Aduh Bu, aduh tok wis ya. Jadi tetap harus absensi dan by e-learning, dan itu maaf sekali lagi, maaf untuk e-learning itu absensinya by system. Jadi kalau sudah dianggap, waduh saya ketiduran Bu, ya mohon maaf. Sistemnya bilangnya begitu. Tapi jangan khawatir. Nggak khawatirnya gimana? Absensinya saya buka sesuai dengan jam jadwal kuliah. Misal, Anda jadwalnya mungkin ya, saya juga eh, saya kira-kira aja ya. Misalnya Anda jadwalnya jam 9.30. Nanti selesainya jam 12. Nah, absen itu saya buka selama jadwal itu. Kalau masih saya buka selama itu Anda tetap lupa absensi, ya mohon maaf, ini sudah by system. Oke ya. Kemudian Anda lihat tugas dan UTS itu sama berat persentasenya. UAS-nya 35%, namanya juga ujian akhir semester ya, harusnya presentasinya memang lebih besar. Nah, misal UAS Anda tidak mengikuti, terus apa yang harus saya lakukan, Bu? Anda kalau absensi masuk terus, absen terus gitu ya. Kemudian tugas mengumpulkan terus. UTS mungkin Anda terlalu pede misalnya. Waduh, UTS saya nilainya 100 gitu ya. Ya berarti 100 kali 25% tetap 25% gitu ya. 1 kali 25 gitu ya. Dianggap 25% ya. Anda sudah nabung 65 nilainya. Jadi 100%. Nah, ya ada kira-kira sendiri ya, waktu berarti saya nilainya 65 range berapa ya gitu ya. Anda kira-kira, Anda sudah bisa mengira-kira mata kuliah ini lulus apa enggak gitu ya. Oke, itu dari saya. Jadi memang untuk persentase absensi dan tugas saya perbesar. Untuk persentase UTS itu yang saya perkecil. Mengapa? Karena memang tugas is must gitu ya. Tugas itu adalah suatu keharusan, kewajiban. Dan jangan khawatir tugasnya, waduh kok banyak ya Bu? Iya, karena setiap pertemuan saya usahakan untuk setiap pertemuan itu ada tugas. Saya usahakan. Kenapa? Ini mata kuliah praktek. Kalau nggak tiap minggu saya kasih tugas, nah saya takutnya tidak terlalu sering praktek. Ada yang bilang practice makes perfect gitu ya. Lebih banyak sering-sering praktek itu berarti semakin perfect gitu ya. Nah, ini mata kuliah praktek sekali lagi seperti itu.
Jadi saya harapkan, sangat saya harapkan Anda tugas dikerjakan tiap ada tugas. Ya, saya usahakan nanti tiap pertemuan ada tugas. Waduh, Bu, ngeluh, Bu. Aduh, aduh. Hello. Tolong ya, ini sudah online, sudah cukup 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 mudah lah bagi saya ya, daripada kalau Anda harus offline gitu ya. Nah, untuk kontrak kuliah, untuk yang offline saya kasih tulisan off dan online ada kelasan ada saya kasih tulisan on gitu ya. Untuk mahasiswa ini 15 menit dari jam masuk. Kebetulan kita masuknya misalnya jam 10 gitu ya, ya berarti jam 10.15 Anda minim harus bisa masuk. Kalau lebih dari itu biasanya saya anggap Anda ngambil jatah. Ngambil jatahnya maksudnya apa? Nah, jatah tidak masuk tanpa keterangan dan izin itu 3 kali. Gitu ya. Karena ada yang kemarin offline gitu ya, karena tapi dia ngumpul di luar lab gitu ya. Waktunya jam masuk dia terlambat 1 menit gitu ya. Nah, karena apa? Sebenarnya gini loh, mata kuliah praktek ini kan kalau enggak saya batasi masuknya, karena ada materi yang harus saya sampaikan. Enak-enak saya sampaikan, kemudian Anda masuk seenaknya, menurut saya itu eh, sudah cukup mengganggu, karena ada materi yang ketinggalan. Kalau Anda masuk, kemudian saya harus menerangkan mulai dari awal lagi untuk 1 orang, 2 orang, kayaknya kok ya cukup mengganggu proses kegiatan mengajar. Oke, jika sakit, sertakan surat dokter, baik offline atau online gitu ya, supaya saya bisa mengabsensi Anda sebagai keterangannya sakit gitu ya. Kemudian wajib gabung dengan WA group kelas, ini sudah di-share oleh dosen wali Anda masing-masing. Jadi saya harap Anda gabung. WA group kelas ini saya harapkan aktif. Anda bisa tanya apapun di sana. Makanya karena apa? Karena saya sangat jarang sekali membuka WA yang tidak saya simpan nomornya gitu ya. Kenapa? Karena mahasiswa untuk yang framework programming itu untuk yang online terdaftar sudah cukup banyak. Gitu ya. Jadi kalau ada yang wapri ke saya itu saya takutnya enggak bisa jawab langsung gitu ya. Karena enggak setiap hari saya harus bawa kemana-mana HP saya, apalagi kalau sudah di rumah gitu ya. Nah, kalau Anda ingin kepingin jawaban yang lebih cepat, malah saya sarankan Anda tanyalah ke WA Group. Kenapa? Bukan saya saja yang harus menjawab. Nah, teman-teman Anda yang paham itu bisa membantu. Nah, yang paham ini jangan, waduh adik kok saya takon naik gitu ya. Enggak, tolong bantu teman Anda yang kesulitan. Oke. Nah, untuk dosen, kontrak kuliahnya juga ada loh, gitu ya. Jika terpaksa kosong, nanti saya sebagai dosennya juga harus mengganti di hari lain dengan kesepakatan kelas. Itu untuk yang offline. Cuman untuk yang online, jika terpaksa kosong, mungkin ya saya sakit gitu ya, karena kan masih manusia juga ya. Nah, materi akan diupload di minggu yang sama. Contoh, saya ada kelas online-nya hari Senin. Kemudian saya sakit hari Senin. Diusahakan, saya akan mengusahakan, bisa saja saya akan menguploadnya hari Selasanya, Rabunya, Kamisnya, pokoknya dalam 1 minggu yang sama. Nah, misal saya nguploadnya hari Jumat, kemudian ada tugas, deadline tugasnya ya pas hari Jumat itu, Jumat minggu depannya gitu ya. Bukan Jumat sekarang, tak kasih tugas sekarang, Jumat sekarang harus ngumpulkan, enggak. Ya bagaimanapun saya masih manusia punya hati gitu ya, kasih tugas kok sekarang langsung dan kumpulkan. Nah, itu bisa Anda kumpulkan seminggu setelahnya. Kalau saya uploadnya Jumat ya berarti deadline-nya Jumat. Oke ya. Oke. Kemudian jika 10 menit saya tidak hadir, ini untuk yang kelas offline ya, tolong tanyakan di WA Group. Saya takutnya ini kebetulan ya ada beban kerja lain selain jadi curhat jadi ya. Ya pokoknya saya takutnya ternyata ada perwalian saya sedang curhat gitu ya ke ruangan saya dan itu kelihatannya seru sekali, mungkin saya sampai lupa waktu. Nah, itu tolong tanyakan di WA Group.
asik gitu ya, mantar muka Ibu Titen enggak masuk gitu ya, ya jangan. Oke ya, Anda bisa tanyakan. Ini untuk yang kelas offline aja ya. Nah, kemudian saya juga wajib memberikan materi. Jadi tidak ada ceritanya materinya kosong gitu ya. Saya usahakan setiap pertemuan ada materi. Nah, untuk framework programming, rancangan acuan pengajarnya yang pertama adalah pengenalan Laravel, kemudian pengolahan data dengan Laravel. Nah, nanti kita belajar tentang autentifikasi dengan templating. Nah, templatingnya itu bisa menggunakan template yang sudah disediakan, atau Anda mendesainnya bisa menggunakan Bootstrap. Nah, Anda desain sendiri, manual sendiri, silakan. Oke ya, nah untuk evaluasinya nanti ada yang namanya UTS. Ini saya sarankan Anda punya produk apa ya, topik tema gitu ya. Kenapa? Misalnya saya mau ingin temanya tentang penjualan laptop, silakan ya, hubungannya sama laptop dan apapun yang berhubungan dengan laptop. Atau saya mau promosi kafe Bu, company profile menggunakan web, silakan. Kafe A misalnya, silakan. Tapi jangan Anda campur, nanti kafe A juga jualan laptop Bu, kafe A nanti juga jualan underdeal sepeda motor Bu, ya, ya itu enggak nyambung. Jadikan satu tema aja, silahkan Anda cari. Atau saya temanya pakai yang punyanya server set, apa boleh Bu? Silahkan. Jadi terus terang aja saya ingin mempermudah Anda, jadi tidak ada ceritanya Bu, saya bingung Bu temanya apa. Karena Anda bisa ngambil dari mata kuliah sebelumnya tentang web gitu ya, server side-nya, kontennya, temanya gitu ya, Anda bisa ambil aja. Nah, untuk UAS, pengembangan dari UTS, jadi dari UTS kemarin, nah sudah ada pengolahan CRUD dan autentifikasinya. Nah, sedikit saya terangkan kenapa kita harus paham. Nanti kemarin itu PHP yang di server side itu masih struktural, sedangkan kalau yang sekarang kita nanti akan belajar tentang model view controller atau disingkat dengan MVC. Perbedaan dan manfaatnya. Nah, studi kasusnya ini kelas SSP. Ini adalah materi SSP saya. Kalau masih ingat yang kemarin itu Anda bisa download di sini. Kalau Anda klik ini ya, ini Anda nanti bisa larinya ke GitHub saya, itu github.com gitu ya. Anda bisa download di sana, kemudian Anda ekstrak. Di situ juga ada readme-nya, Anda lihat aja apa yang harus Anda lakukan. Di situ juga sudah ada file SQL-nya, Anda tinggal ekspor import saja gitu ya. Nah, nanti saya juga punya PHP tapi sudah model dalam bentuk MVC. Nah, Anda bisa download di sini juga. Oke ya. Ini pakai menggunakan Google Drive saja gitu ya. Nah, ini nanti Anda bisa bandingkan. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Oke. Saya coba bandingkan, saya share screen layar saya aja ya. Bentar. Saya aktifkan SAM-nya. Oke. Kalau sudah, sekarang saya panggil saja di browser localhost ya, kelas SSP. Anda lihat, semoga aktif ya. Oh, saya lupa ingat ini. Oh, portnya beda, 80. Oke. Nah, Anda lihat kalau masih ingat ini ada contoh saya kelas server side programming kemarin di mana di dalamnya sudah ada berhubungan dengan CRUD dan data. Ini masih tampilannya, sekali lagi jangan dibully ya. Ini tampilannya sangat jelek sekali. Yang penting bagaimana menampilkan produk. Oke. Ini untuk yang kelas SSP. Nah, kemudian saya tampilkan lagi, kalau di sini, kalau kemarin, saya kembali lagi ya, kemarin Anda waktu melihat mau CRUD sudah ada tombol tambah, edit dan hapus, dan ini jalan. Anda mau coba ya silakan, ini saya hapus gitu ya. Oke, saya hapus.
pakai modal. Nah, tampilan terakhir sudah hilang. Begitu juga nanti kalau ke halaman utama yang warnanya Mbak pakai baju biru juga sudah hilang gitu ya. Nih, otomatis refreshnya seperti situ. Nah, saya bandingkan dengan ini sebenarnya punya saya dapatnya dari download ya. Jadi jangan dibully juga. Waduh, kok tampilannya jelek ya. Yang penting saya mau menunjukkan ternyata untuk yang ini menggunakan PHP cuman sudah menggunakan MVC. Ini ya. Sama bisa nambah data, bisa edit data, bisa upload data dan sebagainya. Ya, misalnya yang Ani Suryani saya hapus. Oke. Nah, otomatis hilang seperti ini. Nah, terus bagaimana apa ya? Cara membedakannya. Nah, saya buka saja ya drive-nya di C, SAM, kemudian di htdoc, Anda bandingkan yang kelas SSP seperti ini, cukup banyak. Oke ya, tambah sendiri, untuk edit sendiri, modif sendiri, dan sebagainya, semuanya sudah ada PHP-nya sendiri-sendiri gitu ya, cukup banyak. Isinya kalau Anda lihat ya seperti di mata kuliah server-side programming kemarin. Oke ya. Kemudian Anda bandingkan dengan ini, oke, htdoc dengan MVC PHP seperti ini. Anda lihat, lebih simpel ya. Loh, PHP-nya di mana? Semua untuk indeksnya sudah ada di sini. Masalah tampilan itu mestinya hubungannya sama view. Gimana kalau menampilkan keseluruhannya, gimana kalau menambahkannya, mana editnya, dan sebagainya. Kemudian di sini sudah ada yang namanya model. Nah, model itu apa sih? Apa bedanya sama controller? Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke PowerPoint-nya. Oke ya, ini saya tampilkan. Oke. Bedanya ini, kalau struktural Anda lihat, saya punya PHP sendiri nih untuk nambah. Saya punya PHP sendiri untuk edit, gitu ya. Kemudian saya punya delete, view dan sebagainya. Di mana Anda lihat ada formnya sendiri, mungkin CRUD-nya, insert-nya itu ada action-nya ke PHP yang lainnya juga, atau di dalamnya sudah ada function CRUD-nya di apa nambahnya di sana, gitu ya. Masih ingat berhubungan dengan modal ya. Begitu juga untuk edit dan hapus, contoh aja. Nah, tapi kalau Anda lihat lagi, kalau Anda lihat tadi di folder Explorer-nya, Anda lihat banyak ya, itu masih satu tabel aja yang mau contoh mahasiswa. Ada add mahasiswa, edit mahasiswa, delete mahasiswa gitu ya. Sedangkan dosen juga begitu, yang lainnya, waduh Anda bayangkan sekali ya, butuh berapa PHP. Tapi kalau Anda menggunakan konsep MVC, Anda lihat ini yang diakses awal adalah indeksnya. Nah, akan diterima oleh controller. Controller ini akan melihat perintahnya mau ngapain, nampilkan atau berhubungan sama database. Kalau nampilkan, dia akan berhubungan baik dengan yang namanya view. Menampilkan saja. Tapi kalau Anda ternyata ada proses menambah, menghapus, dan sebagainya, nah Anda lihat, dia akan berhubungan dengan model. Nih, dia akan dipanggil. Nah, perintah SQL-nya itu di sini. Makanya saya nulisnya QData. Query-nya ada di sini. Di sini di controller enggak ada perintahnya insert into gitu ya. Update atau delete from tidak ada gitu ya. Nah, perintah yang itu yang tadi saya bilang insert into, update, delete, nah semuanya ada di model. Nah, itu yang berhubungan dengan database itu di model. Oke ya, jadi ini controller, kesemuanya ada di controller. Itu adalah konsep MVC. Jadi PHP sendiri itu bisa di konsep MVC. Paham ya? Nah, nanti konsep MVC ini juga yang nanti kita pelajarin di Laravel. Nah, itu bedanya framework. Kalau saya ngomongnya framework itu ya sudah konsepnya MVC. Oke ya, kerangka kerjanya sudah mainnya MVC. Oke. Oke, ini untuk kontrak kuliah dan pengenalan awal. Oke ya, jangan lupa kalau mau sukses di mata kuliah ini ya harus sering-sering banyak praktek. Practice makes perfect. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.